Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, duduk sejenak. Mari kita manfaatkan 1,5 jam ke depan ini untuk bersama-sama hikmat di dalam tanasuh kita saling menasihati. Bekerja hari cilik niku lucunya teng mriku. Nek sampean sing muni, kula sing muyeng. Nek kecil itu lucunya kalau ngomong, kalau tingkah. Semakin banyak ngomong, ada cilik niku semakin. Nek sampean semakin ngomong, tak tinggal mulai. Ya ini anak kecil. Nek dilarang itu malah banter. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan harus pulang ke rumah harus membawa oleh-oleh sesuatu yang bermanfaat. Yakni yang pertama yang harus kita bawa pulang adalah catatan ilmu. Saya temukan di kajian-kajian kita hari ini ada peningkatan luar biasa. Ya. Jadi kalau dulu kita baca Imam Syafi'i itu yang namanya pena, yang namanya tinta, yang namanya kertas itu selalu dibawa oleh Imam Syafi'i. Karena setiap kalimat dari pembicaraan ilmu itu selalu dicatat. Ya. Nah di zaman sekarang itu hafalannya yang luar biasa. Jadi yo kang bawa tulisan, yo kang bawa pena, yo kang bawa kertas. Jadi ini kecerdasannya di atas Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Makanya saya katakan ada peningkatan yang signifikan. Itu jadi kecerdasannya di atas Imam Syafi'i, luar biasa. Sehingga hafalannya itu di luar kepala ya.
sangat jauh gitu. Jadi di luar kepala itu sangat jauh. Begitu ditanya, ya. Makanya butuh ditonton. Kalau memang benar kita itu cari ilmu, siapkan perbekalannya. Karena salah satu perbekalan itu adalah catatan. Para ulama mengatakan al ilmu kasoyid. Al ilmu kasoyidu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Ilmu ibarat binatang buruan. Jadi larinya itu kenceng, Ibu. Larinya itu kenceng, artinya hilangnya itu cepat. Itu ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan qayyidu bil kitab. Ikatlah dengan catatan. Jadi ibu nggak nyatet, nggak masalah, yang penting hafal. Tidak apa-apa. Memang kecerdasan sekarang itu di atas. Makanya dilingnya sing lanang gak gelem. Suami baru bilang gini loh, dek karku, tak usah ngomong, aku wis paham. Ini istri yang kecerdasannya di atas. Baik, kita melanjutkan tema kita dari kitab Mujibatul Jannah. Amalan yang mengantarkan kita untuk membuka pintu surga. Murojaah sedikit dari 22 bab yang sudah kita bahas ini. Dari 22 bab yang sudah kita bahas. Ini tolong dicek lagi, Bu. Dicek lagi dari 22 ini, kira-kira berapa amalan yang sudah mampu diamalkan. Itu. Jadi aja dicatat pintu pertama ini, pintu kedua ini, pintu ketiga, tahu semua, tapi kalau sing dileboni kan percuma. Saged dipahami. Apa artinya kita itu tahu pintunya, tahu rahasianya, tapi nggak mengamalkan? Maka inilah kerugian yang sangat besar. Jangan sampai kita itu mengetahui pintu-pintunya, tapi tidak ada satupun pintu yang kita masuki. Ya, jangan sampai kita mengetahui jalannya, namun tidak ada jalan yang kita lewati. Lalui dengan optimal. Jalankan perintah-perintah selama ada kemampuan. Jangan disia-siakan, karena nanti betul-betul menyesal. Dan penyesalan itu nggak ada obatnya kecuali tangisan. Ya, nggak ada penyesalan untuk mengobati kebaikan amal ketika kita sudah kembali di sisi Allah, ya sudah di sana. Lalu menyesal banyak amal-amal yang tidak kita lakukan, itu nggak ada yang bisa kita lakukan sama sekali. Ya, kecuali penyesalan yang luar biasa. Nah, pada poin yang ke-22 kemarin ya, pada poin yang ke-22 adalah menyayangi binatang. Menyayangi binatang.
Nah dari hadis itu, dari hadis ini yang kemudian kita bisa simak hadisnya itu ada seorang laki-laki yang melihat seekor anjing yang kehausan ya, karena dia makan tanah yang basah itu dia dari kehausan. Kemudian laki-laki tersebut mengambilkan air. Nah dari situ kita dapat pelajaran yang berharga. Dari situ kita dapat pelajaran yang berharga. Apa pelajaran paling berharga di dalam bab tersebut? Di antaranya pelajaran yang pertama kemarin apa? Pelajaran yang pertama bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat baik. Dan ini perkara yang paling menonjol, Ibu. Yang paling menonjol dalam Islam itu, dan itu menjadikan Islam itu agama yang di atas semuanya. Ya. Dan itu sudah kita jelaskan di surat apa dalilnya kemarin? An-Nahl ayat 90. Sebagai bentuk ya bahwa Allah merintahkan semua kebaikan dan melarang semua keburukan. Tidak ada satupun perbuatan baik kecuali diajarkan oleh Islam. Nih, tidak ada satupun perbuatan yang baik kecuali diajarkan oleh Islam. Tuh. Nah, kemudian pelajaran yang kedua apa? Ihsan, berbuat baik kepada apa kemarin? Perbuatan ihsan di dalam Islam itu bisa dilakukan melalui dua, catatannya dua. Ihsan dibagi menjadi jelas tulisannya. Makanya sampai terang membulat. Ini penting, makanya tak ulang-ulang itu catatan jangan sampai keliru. Saya barang-balik kecewa, Bu. Menemukan buku catatan jamaah Qadarullah. Judulnya niku catatan kajian Ustaz Ro'ub, ngoten judulnya ini buku ini. Tak deloi, tibake botekan. Ngerti botekan? Campur baru tak karo makanya gak cerdas iki. Lawang sak buku niku ono 6 ustaz. Cawadet kabeh temen. Ndak itu yang saya temukan. Kenapa saya kalau rame ini? Podo. Oh ya boleh. Doai. Apikir dia trust tok tibake arimanya ya men. Usahakan mulai ditonton kajian itu ya, satu ustadz satu buku tuh. Jadi belajar kok urut itu gitu loh. Bisa rame gantian aku sih ngomong. Sama ikut nantak rumah harus ngomong. Aku ngomong melok ngomong. Lah nek kene ngomong-ngomongan paling jagongan gak ngaji. Ya, nah jadi ihsan di dalam Islam itu ada dua macam. Satu, ihsan kepada Allah, ya, kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ihsan kepada makhluk.
ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah, bagaimana kita ihsan kepada Allah itu? Hendaknya seorang hamba merasa diawasi oleh Allah, menjadikan Allah sebagai pengawasnya, menjadikan Allah sebagai pengawasnya, betul-betul yakin kehadiran di dalam hatinya itu. Ilmunya Allah, pengawasan Allah, pengetahuan Allah meliputi segala perkara. Sehingga kalau seseorang dalam hal ini betul-betul merasa diawasi Allah, dia dilihat dengan jelas oleh Allah, itu melahirkan karakter-karakter yang menakjubkan, Ibu. Ya, dari mulai tutur kata itu sudah berubah kan jenengan, yakin berubah. Kalau kita hadir di dalam hati kita itu keyakinan bahwa Allah mengawasi kita. Ini harus dihadirkan di sini. Nah, dalam hal ini ada dua tahap ihsan kepada Allah ini. Tahap yang pertama adalah beribadah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Ini tingkat yang paling tinggi. Ya, hendaknya seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Nah, seakan-akan dia melihat Allah. Apa ini bisa dilalui oleh seorang hamba? Bisa, tapi bukan hakikat Allah, tapi keyakinan bahwa ini hadir di hadapan Allah, hadir di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan hudurul qalb, hadirnya hati. Sadar seperti ketika dia sholat, dia sadar dia sedang berhadapan dengan Allah, ya, sebagai sang khalik, dan kita datang sebagai makhluk, datang menghadap Allah sebagai Rabb, dan kita datang sebagai al-abdu, hamba. Oh, lihat, perhatikan, ini kan hilang selama ini. Kalau keyakinan ini ditanamkan di dalam diri kita saat kita tilawah, duduknya sebagai seorang hamba. Makanya duduk di dalam majelis itu yang paling bagus seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi. Duduk iftiros, ya, duduk iftiros, yaitu seperti tahiyat. Tapi nanti jenengan praktekaken, yakin gak iso mulih kan ya. Gak iso mulih. Dengkule gak kena dikenceng. Kuwi masalah. Oh, sudah kaki saya lagi. Senengane ngomong. Sampun? Ayo ngomong tak tinggal mulai. Kok senang ngomong. Sampai saya kaget. Ikilah pengajian nih orang-orang kok ada ayam. Dikali set malah menang. Ya Allah, ya Allah. Oh, nih bu, perhatikan. Iya. Nah, jadi poin pertama, tingkat pertama di dalam ihsan kepada Allah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan itu para sahabat bisa melampaui pada tahap ini. Yakin betul, Ibu, yakin betul. Dan ini perlu pembiasaan.
Makanya kan berkali-kali sudah waktunya kita mulai lebih serius di dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh dan ditandani. Bukan sholat, bukan angger sholat, baca Quran bukan angger baca Quran, tapi dihadirkan hudurul qalb, hadirkan hati. Ya, hadirkan hati. Nah, jadi kalau hatinya dihadirkan di sana, itu akan ditemukan poin-poin penting di dalam keilmuannya. Nih. Ketika hati itu hadir, maka ada dua sisi yang direnungkan ketika tilawah, ketika sholat. Ya. Yang pertama apa? Meyakini, betul-betul meyakini bahwa kita sedang datang menghadap itu. Sholat itu kan datang dalam rangka menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Persoalannya ketika kita sholat dan betul-betul berniat untuk menghadap kepada Allah, sekarang statusnya diposisikan sebagai siapa Allah? Ya, maka statusnya adalah Allah sebagai Rabb. Satu, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai sang pemilik. Allah adalah Al-Malik, sang penguasa. Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Mudabbir, Allah sang maha pengatur dalam segala aspek kehidupan ini. Allah yang atur semuanya. Nah, kita yakin di situ. Jadi kita sholat itu bukan acara biasa, acara yang paling sakral dalam kehidupan ini. Saat kita menghadap kepada sang pemilik, sang penguasa, sang pengatur, sang pencipta, Dia Allah. Tuh lihat, tuh poin pertama. Sehingga itu kita ikuti dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam setiap gerakan sholat. Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan kan diikuti dengan kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar. Artinya cukup dengan kalimat ini jenengan sudah nggak ada pleta, plete, petentang, petenteng, pelita, pelinti, pleyak, pleyok, itu rano. Itu kan menunjukkan adanya kita masih pleta, plete, menunjukkan kita orang mampu, menunjukkan kita orang berada. Itu kan kegagalan kita baca takbir. Kita belum belajar dari takbir. Kalau Allah itu yang maha besar, terus kita bagaimana? Posisi kita di mana? Kecil. Makanya kalimat itu panggil penghambaan, kalimat penghambaan. Kita kecil, makanya doa-doa yang lain pun isinya kan doa. Makanya kenapa sholat itu artinya dikatakan doa. Dari iftitah sampai tahiyat itu adalah doa. Walaupun di situ secara huruf harfiah tidak ada kalimat doa, walaupun tidak ada kalimat doa. Seperti sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu bacaan pujian-pujian kepada Allah. Apa itu diartikan doa? Dalam Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Apa itu diartikan doa? Doa apa bukan? Doa apa pujian? Doa ada berapa macam? Ojo tolak-tolak, sing ditolak ya bingung asline. Ojo ditolak. Wis meneng wae. Nek sampe nolak iringane ya melok nolak. Aku ya bingung, Mbah, gitu. Doa wonten pinten? Dua. Oh, kasih hadiah itu yang jawab tadi. Membuat hadiah semua. Yang pertama doa apa Bunda?
doaul ibadah. Yang kedua apa Bunda? Doaul masalah. Catat lagi enggak apa-apa. Memang jangan kan ahlinya ada. Gue dibuka-buka lu ketemu wis papat catatannya. Kasih tau cerdas lagi. Jadi doa itu ada dua macam. Yang satu disebut doaul ibadah, yang kedua disebut doaul mas. Apa bedanya? Apa penjelasannya? Doaul ibadah maksudnya doa dalam bentuk ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu bagian dari doa. Ketika ibu ditanya ketika sedekah, kenapa Anda sedekah? Aku ingin diberi, aku ingin diberi pahala, aku ingin dijauhkan oleh Allah dari musibah, aku ingin dijauhkan dari keburukan, aku ingin diberi, itu kan minta. Jelas? Nah, itu yang disebut dengan doaul ibadah. Yang kedua, doaul masalah, doa dalam bentuk permintaan. Jelas, ya Allah, aku minta kepadamu. Sehingga kalau minta kepada Allah itu bisa dilakukan dengan dua bentuk. Yang pertama secara harfiah. Secara apa? Harfiah. Dan betul-betul bunyi minta, ya Allah, aku minta kepadamu. Makanya permintaan doaul masalah niku wonten kalih. Ada dua macam. Satu, minta supaya diberi kebutuhan. Ya, seperti diberi rezeki, diberi ilmu, diberi tambahan keberkahan, diberi kesehatan, diberi kenyamanan dan seterusnya. Minta diberi. Yang kedua, minta supaya dilindungi dari hal-hal yang ditakutkan. Doa minta dilindungi dari perkara-perkara yang ditakutkan. Makanya doanya, isinya doa itu Allahumma inni as'aluka atau Allahumma inni a'udzubika. Isinya dua itu. Adapun doa dalam bentuk ibadah itu tidak harus mesti ya Allah aku minta sembuh, enggak seperti yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Ini masanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya telah ditimpa bahaya, aku telah ditimpa musibah, dan Engkau zat yang maha Rahman Rahim. Wa anta arham, yang paling pemurah, Rahimin, dan maha penyayang. Tuh, ucapannya nggak minta, tapi kalimat itu mengandung itu puncaknya di situ Bu nanti. Seperti doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi kata Nabi, barang siapa dalam kondisi kritis, kalau dia terjepit dengan masalah yang kepepet, sudah bacalah doanya Nabi Yunus. Nanti kamu akan terurai dari kesulitan itu. Begitu dibaca kok nggak kelar-kelar. Ya, biasanya hubungi Ustadz. Ustadz, ada doa yang lain. Kok doanya Nabi Yunus gak mempan? Ya, memang beda bibir loh. Isi doanya sama, tapi bibir yang membaca. Nah, bibirnya Nabi Yunus itu sebelum kena masalah itu selalu banyak pikir. Lah kita itu baru pikir nek pas kena masalah, akui masalahnya. Jadi suara kita tidak viral itu di atas langit itu. Pun perhatikan, itu ihsan kepada Allah. Jadi ihsan yang pertama kepada Allah adalah antakbudullah karena kata beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah.
Lah bagaimana caranya? Hudurul qalb. Saya ulang lagi, hudurul, hadirkan hati. Pun itu poin pertama ketika sholat, ketika baca Quran itu hadir, yakin kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Dan Allah sebagai Rabb. Saya sekarang menghadap kepada Zat yang maha pemilik, maha menciptakan, maha memiliki dan maha mengatur. Makanya itu bukan ibadah biasa sholat itu. Bukan ibadah biasa, makanya ojo cepat-cepat. Ya. Yang kedua apa Bu? Hudurul qalb itu. Yang kedua adalah memposisikan diri. Memposisikan diri sebagai hamba. Kalau kita tadi menghadap kepada Allah, ini satu masjid kita sedang duduk di sini. Menghadap kepada Allah sebagai Rabb. Lalu kita sebagai siapa? Hamba. Posisikan sebagai hamba. Tempatkan diri kita sebagai hamba. Katakan saya ini hamba. Itu loh. Nah kalau hamba berarti lemah, semuanya bergantung kepada Allah. Sekarang apa yang tidak bergantung kepada Allah? Sekarang apa yang tidak bergantung kepada Allah? Semua bergantung itu. Organ-organ tubuh kita semua berjalan, berfungsi itu karena Allah mengizinkan. Semua organ kita. Dan ternyata setiap organ itu kalau bermasalah itu jadi masalah semuanya. Satu organ itu. Satu organ bermasalah, itu bermasalah semua badan kita. Karena organ-organ itu satu organ terkait kepada organ-organ yang lain. Seperti kalau jenengan lihat di rumah sakit penyakit dalam itu kan aneh-aneh. Yang satu jantungnya sehat, empedu sehat, lambung sehat, ya, liver bermasalah, yang nganggur ninggung. Yang satu liver sehat walafiat, ginjal rusak, ginjalnya tok yang rusak. Akhirnya dia ginjal di sana. Tuh. Empedunya bagus, jantungnya bagus, ginjal rusak. Cuci darah. Cuci darah ini organ semuanya bereaksi. Reaksi bukan? Coba organ mana yang tidak vital sekarang? Ya, semuanya itu. Makanya kalau kita datang ke rumah sakit itu, ya Allah, aneh orang sakit itu. Dan semuanya mengatakan paling berat. Ada yang tidak bisa makan sama sekali, tidak bisa minum, ya Allah, kita telat sampai lemu. Jadi hati-hati musim kurban sampai Allah, disyukurnya mana syukurnya. Makan segala sesuatu bisa dimakan. Nanti kalau kena penyakit lambung itu makan gorengan ini nggak boleh, makan buah ini nggak boleh, makan nasi nggak boleh. Mau macem-macem sehingga kayak resep nih, misalnya kalau tajin, bubur kanji, mana mau macem-macem. Allah, satu cuma masalah lambung. Semua bermasalah. Di situ kita nampak kita sama sekali tidak berdaya kalau begitu. Ayo, sholat itu dibawa diri kita sebagai hamba. Yang juragan hamba, yang guru hamba, yang ustadz hamba. Makanya saya berapa teriak-teriak, kalau saya sebagai ustadz, waktu sholat saya masih belum masuk jadi ustadz dan belum meletakkan ke ustadz saya, sampai mati saya nggak bisa khusyuk. Paham?
Dan ketamadunya nggak ada orang rumus jadi ustaz, rumus terpandang. Di mana nilai penghambaannya? Wong kita di sini pengemis semua kita, minta semua kepada Allah. Nggak diberi Allah nggak bisa makan kita, nggak diberi minum nggak bisa minum. Buktinya banyak teman-teman kita yang nggak bisa melakukan itu tanpa izin dari Allah. Dan ini ihsan kepada Allah. Hendaknya engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Hadirkan hati, yakin kehadiran kita di hadapan, yakin kita ada di hadapan Allah, sang pemilik, sang penguasa, sehingga betul-betul kita tahu diri kita ini siapa gitu loh. Lalu kita ini bu, walaupun pintar koyo ayu, koyo ganteng, koyo kuat, atau diambil satu aja kita sudah dibuang. Satu, diambil ingatannya. Akan dapat undangan pengajian. Dibuang kita sudah. Keberadaan kita dianggap sama, dianggap tidak ada. Kita ngomong itu nggak boleh kok. Lihat ada orang-orang stres ikut rapat. Pernah kan? Melok soal aku ya warga. Oh soalnya nggak akan diterima. Bahkan seandainya dia seorang ayah, dia tidak diizinkan untuk menikahkan putrinya. Ibu renungkan, ketika akal diambil oleh Allah, di mana posisinya, di mana kehormatannya, di mana statusnya, itu baru akal ibu. Saya itu pernah bertamu kepada jamaah. Qadarullah jamaahnya yang saya temui nggak di rumah, belum pulang. Akhirnya telepon, oh ya ini saya ditemui tetangga saya, tetangga jenengan ini. Oh ya, tidak apa-apa Ustaz. Ini lagi meluncur pulang, gitu. Dalam sebentar lagi nyampe. Nah orangnya ngomong itu politik, orangnya masya Allah. Nah, saya puyeng gitu saya ngomong politik. Sampai orangnya juga nanya, jenengan betul suka ngomong politik? Puyeng mbak. Saya suka, monggo. Saya tak menjadi mustamid mawon, gak komentar pas. Akhirnya jarak nggak begitu lama, jamaah yang saya temui pulang. Lo Ustaz mau masuk saja sebentar, saya temui. Masuk Ustaz. Nggak bisa ngomong, dikasih tanda miring di batuknya. Serat. Oh ya Allah. Dia kisah ini gimana ngomong haula mangkane kok. Foto gak nyambung deh. Begitu dikatakan dikasih kode mirip, oh ya wis nek ngono nggih. Pak saya masuk dulu. Loh, Mas durung tutup. Wah, sampe tutup mawon nek kula tutukaken kula melok mangke. Coba ibu kalau udah begitu bisa mengembalikan apa obatnya, berapa harganya? Berapa harganya ibu? Ibu berani taruh harga berapa? Allah tidak minta harga. Allah minta jenengan kita syukur kepada Allah. Pakai baca Quran, pakai dengarkan kajian, itu yang diminta oleh Allah. Mosok si angel ngurungono nasihat wong tengok-tengok saja. Sing mikirkan ustaz. Sing ngoto materi ya ustaz. Sing ngomong ya ustaz jenengan cuma nyimak gelem catatan nek gak gelem ya kebacut. Langgila. Itu yang diminta oleh Allah. Waktunya sholat kan tidak sholat terus, enggak. Waktunya istirahat pas, waktu jenengan lihat sholat waktunya itu pas orang istirahat. Dan waktunya diistirahatkan. Allah tidak minta lebih. Itu cara syukurmu kepada Allah, senang sudah. Masya Allah. Coba nanti kalau sudah diambil, ya Allah, berapa susahnya ngeramut orang kehilangan ingatan. Bekun itu dipakai itu ngalor gitu, dari lok-lokan terus. Makanya kita berlindung kepada Allah dari buruknya masa
Rabbi inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan buruknya masa tua. Ya, berlindung kepada Allah. Ini cara kita untuk mentauhidkan Allah dan berbuat ihsan kepada Allah. Tempatkan Allah di posisi yang tepat. Muliakan Allah dengan kemuliaan yang sepatutnya. Makanya kalimat takbir itu puncak. Allahu Akbar, Allah yang besar, yang lain kecil. Kedudukan kecil, derajat kecil, derajat apa sih kita ini? Wong jenengan jadi orang kaya itu kelihatan kayanya itu kalau ada orang miskin di rumah Anda, pembantu namanya. Kalau pembantu nggak ada, Anda nggak berfungsi jadi orang miskin. Wong ngepel dewe, ngumbah dewe, lonjol dewe. Bedanya nggak ngelarat nanti, wong podo ngelakoni dewe. Saged dipaham? Sing duwe pembantu rungok masih tenang. Ojo pelintah-pelintir dari juragan, ojo judes aja juragan. Ngambil sampai ke dumble apa saja. Anda itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seorang pembantu. Maka perlakukan pembantu itu sebaik-baiknya. Anda bisa lancar, Anda bisa terpenuhi makan, minum dengan segala. Itu karena ada orang di sekitar Anda. Pahami itu. Ya, pahami itu. Ada orang datang kepada Masya Allah Ustaz sukses dakwahnya. Yang sukses itu bukan saya, panitia yang bantu saya. Coba kalau saya datang ke Arab, panitia nggak ngundang, aku kata ngisi besok. Masuk jagung mana besok? Dodol sayur. Monggo Pak taklim kali gula. Apa artinya Ustaz Abdul datang kalau panitia tidak berusaha? Iya kan? Dan panitia nggak bisa berkutik kalau takmir tidak mengizinkan. Ojo pelita-pelita dari pengurus ya. Loh mari aku tak ilang dhewe ya, sampe tak ilang cek katut. Mas aku tak sing tak ilang. Apa fungsinya Abdurrahman datang kemana saja? Ke Masjid Ayani, ke Masjid Manaru, ke Masjid Al-Mu'minun kalau panitia nggak ngundang. Coba saya datang tiba-tiba. Lupa betul-betul ngaji. Sinten sing ngundang. Lah apa kak kira-kira berubah etika dulu? Apa bisanya Ustaz Abdul? Kalau nggak dibantu tim panitia, dan panitia nggak bisa mewujudkan itu tanpa adanya bantuan ketakmiran. Pun ini sinergi dan inilah kita. Tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa lancar sendiri tanpa bantuan orang. Maka enggak usah merkiti, termasuk kepada suami rumah. Termasuk kepada suami. Kadang-kadang tukar kendel tak bondone. Kata suami, wis tak buyar sembarang. Aku urip ijen wis biasa. Tinggal temen kelentengan. Memangnya enak jadi janda. Berhenti dari itu. Sekarang itu yang pertama, cara mengabdi kepada Allah, cara ihsan kepada Allah. Hadirkan hati, posisikan Allah di tempat yang memang sepatutnya ditempatkan. Dimuliakan sebagaimana kemuliaannya, diagungkan sebagaimana keagungannya, dipuji sebagaimana kondisi dan kedudukan kemuliaannya. Tuh. Makanya begitu kita mengucapkan kalimat tahmid itu menyebar kemana-mana kalimat itu. Kalimat tahmid itu kalimat dahsyat. Kalimat tahmid itu kalimat luar biasa. Cukup dengan kalimat tahmid itu lembut hati kita. Cukup dengan tahmid itu lapang jiwa kita. Cukup dengan kalimat tahmid tamaduk pada diri kita. Kenapa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dari belas kasih sayang Allah, tanpa izin dari Allah. Nggak bisa kita.
Makanya semua ucapan-ucapan doa jenengan lihat diawali bismillah, belakangnya mesti alhamdulillah, dikembalikan kepada. Sampai yang namanya tidur saja Allah nggak izinkan, nggak bisa tidur. Ada jamaah kita yang sudah kehilangan masa tidurnya, ada yang sudah bulan nggak bisa tidur. Segala macam obat diminum, segala pijet dilakukan, dari mulai kepala dipijiti semua sampai kakinya, dari mulai medis sampai alternatif ditempuh semuanya. Allah nggak izinkan, nggak tidur. Ada yang sudah 1 minggu, ya sudah 1 minggu jenengan kadang-kadang kesuwengi tangan jari aku suwengi banget tuh. Jam 11 melilir 5 menit turumannya saja. Jam 12 melilir 5 menit turumannya saja. Jam 2 tangi maneh 1 menit turumannya 2 jam. Mun iku jare suwengi anjene citakane wong elek lho. Karena di kelompokno itu mek 3 menit tok sampean gak turu. Ngono iku jare ceritane wis. Mboten ketara. Pun itu 1 ihsan kepada Allah. Hadirkan hati waktu sholat. 2 ini di bawah Bu. 1 apa tadi? Menempatkan Allah, menghadap kepada Allah sang Khalik, sang pemilik, sang Rabb dan Al-Ilah. Dia sesembahan satu-satunya kita. Yang kedua, kita sebagai hamba, sebagai peminta-minta, kita sebagai yang diberi. Kalau ini kita hadirkan dan betul-betul meresap dalam hati kita dengan penuh kesadaran yang benar, dengan kesadaran yang murni, saya hamba, saya lemah, saya miskin, saya fakir, saya tidak bisa berbuat apapun tanpa izin dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu kebaikan yang bisa aku lakukan, tidak ada satu keburukan yang bisa aku jauhi, illa biidznillah, kecuali dengan izin, terangkum dengan sebuah kalimat zikir, la haula wala quwata illa billah. Ini lemah kita. Kalau ini kita bawa, khusyuk akan menjadi milik kita. Setiap kali ibu akan sholat, daya ingat ini langsung terlatih. Sebentar lagi aku menghadap kepada Allah. Sebentar lagi aku akan minta sesuatu yang besar kepada. Sebentar lagi sholat. Itu hudurul qalb, hadirnya hati. Itu yang pertama. Tahap pertama ihsan kepada Allah. Jelas ini? Jadi kalau nanti ibu, begitu juga cara sedekah, menikmati sedekah. Kalau kita sedekah jangan melihat yang kita keluarkan. Seperti gini. Masih ingat cerita saya dari seorang ustadz yang ditelepon suami istrinya, ya, telepon sama istrinya nih, tolong nanti ada ikhwan ke rumah nganter barang, ya, nganter barang. Terus gimana Bi? Bayar rono disit. Barang itu bayar rono dulu. Kata istrinya, berapa? 1.500.000. Kata istrinya, aku cuma punya uang 1 juta. Gimana nih? Pinjem tonggo dulu, atau teman atau saudara, nanti kita ganti. Kata suaminya, nanti saya ganti 5 juta. Nanti saya ganti 5 juta. Istri bayar barang 1,5 juta. Diganti suaminya 5 juta. Eman ngetok nih. Tuh, ketok ya. Perhatikan. Ini penting soalnya Bu. Kalau ini masuk dalam keyakinan, Anda tidak akan pernah takut membantu siapapun. Tidak akan pernah takut membantu siapapun. Ada mertua, loh, ada uang, ada. Sudah, karena nggak ada kerugian kalau membantu orang tua. Sama sekali nggak ada kerugian. Ada.
Ya, kenapa selalu ada keindahan di sana? Coba, ketika si istri mengeluarkan uang 1.500.000 dikeluarkan, ya, karena dia yakin suaminya nggak akan bohong. Ya selamanya suaminya nggak kedabrus loh ya, gitu. Dan dia sadar suaminya pasti mengganti dan pasti memenuhi 5 juta. Kira-kira istri waktu mengeluarkan uang itu merasa berat atau nikmat? Waktu mengeluarkan uang 1.500.000, kenapa dia merasa nikmat? Yang ada di benaknya nginget masalah apa? Tuh. Jadi yang ada di benak itu tidak melihat uang 1.500.000 yang dikeluarkan, tidak sama sekali. Kenapa dia mampu dan terasa nikmat mengeluarkannya itu? Betul Ibu? Betul Ibu? Kenapa? Karena ada janji. Sehingga yang ada di dalam benaknya waktu mengeluarkan uang, itu yang diingat bukan uang yang dikeluarkan, tapi uang yang akan diterima. Itu cara supaya Anda itu bisa nikmat memberi manfaat pada orang lain. Kalau suami itu punya cara berpikir seperti ini, nggak akan pernah ada suami pelit, kemudian istri minta jatah, nggak ada. Ngerti ini waktunya uang. Istri saya itu nggak pernah minta jatah ke saya, karena saya belajar paham. Hanya cuma kode gitu aja. Waktu SPP, oh iya, ini mesti duit. Token bunyi, ya ini mesti duit gitu. Jadi istri saya jarang minta duit gitu, jarang. Hanya memberi isyarat. Dan saya harus belajar paham. Tuh, Masya Allah. Kenapa kita nggak emen? Karena apa yang kita berikan kepada istri kita itu sedekah dan akan mendapat ganti dari. Nah, cuma imbal baliknya ini kan kadang-kadang perjuangan. Jadi wong-wong lanang-lanang yang lain. Uang itu kalau sudah masuk ke kantong istri seperti ikan masuk jaring. Maju kena mundur seret Ustaz. Enggak, katanya sebagian istri ada yang seperti itu. Tapi insya Allah di Al-Araf enggak insya Allah. Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Tuh cara begitu. Sholat, jangan lihat sholatnya, lihat kebutuhan di balik sholat. Nikmat. Di balik sholat aku butuh apa? Pasanganku ini diberi kebaikan oleh Allah. Dengan sholatku ini anak-anakku dijaga oleh Allah. Dengan sholatku keluargaku diamankan oleh Allah. Dengan sholatku keluargaku dijaga dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Sholat nikmat. Maka jadikan sholat itu kebutuhan. Jangan sholat seperti orang tidak butuh kepada Allah. Paham? Coba dirubah nih cara berpikir. Nanti nikmatnya dengan sholat. Baca Quran, nikmat sekali. Kenapa? Karena ada yang diincar. Saya ingin anak-anakku ditata, dijaga oleh Allah dari keburukan. Jangan lihat yang namanya zaman sekarang ini, Bu. Wis gak kena diomong, Bu, kenakalan anak-anak. Kemarin di depan sekolah anak kami terekam CCTV, anak niku dicacak oleh daging kurban. Dua celur cing dawa niku kayak Madura niku dicacak. Kelihatan di CCTV nih. Ya Allah, atas mata. Anak umur 15 kali tawuran. Nah sekarang itu SD loh sudah minum khamar. SD, Bu. Coba kalau kita nggak serius menemani anak-anak kita, mau jadi apa anak-anak itu? Makanya ibunya harus ngaji, bapaknya diajak ngaji. Kalau nggak mau ya di ngajeni.
mau jadi omong ngatasi, gak ngatasi Bu. Dulu kena narkoba Bu. Narkoba sudah tinggal sampai mau punya apa habis itu akan habis. Dikuras dengan di situ. Gak main-main itu. Dan itu subhanallah. Gak ngatasi. Ini gak ngatasi. Kalau gak dijaga Allah gak ngatasi Bu. Ya, anak perempuan, na'udzubillah, sudah gak bisa diomong sudah. Ya, ada yang sampai hamil 3 kali gak jelas semuanya. Hasil kerjasama semua, hasil tahun. Gak ada pernikahan, bapaknya yang mana gak ada 3 kali ada yang mengalami seperti itu. Coba di mana wajah kemuliaan orang tuanya ada? Ada wajah kemuliaan orang tuanya, hancur sudah, hancur sudah. Subhanallah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Ayo merapat kepada Allah, dia dijaga. Ini bukan main-main. Fitnah akhir zaman bukan semakin ringan kita. Ini saestu bukan semakin ringan. Dan kita nggak mungkin ngawasi anak kita 24 jam, nggak mungkin. Oh, anakku cuma duduk di warkop, itu muqaddimah. Itu awal kenal dengan teman. Apa kira-kira pagi sampai malam duduk situ, kan nggak mungkin. Mulai kenal teman lama, temannya punya teman jauh, mulai keliling, itu bahaya. Hati-hati. Nah, itu bisa kita lakukan penjagaan itu melalui ubudiyah kita kepada Nabi mengatakan apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Tuh kan? Makanya ikut sholat sunnah. Surat pendek-pendek tidak masalah, tapi itu maknina. Dan jadikan sholat itu kebutuhan. Ya Allah, aku butuh sholatku dengan sholatku ini. Suamiku engkau jaga di tempat kerjaannya, orang tuaku engkau jaga, anak-anakku dijaga dengan sholatku ini. Gitu loh. Dengan baca Quran nikmat nanti. Akhirnya kita nggak pernah bosan dengan itu semuanya. Karena menempatkan sebagai kebutuhan. Sedekah, upayakan. Ya, kerabat-kerabat yang tidak mampu dilihat, didatangi, berikan beras. Nggak bisa tanya, ya semampunya 5 kilo, 2 kilo, seneng orang itu, seneng itu. Rutinnya itu loh. Ya, jangan disiap. Itu satu. Yang kedua, ihsan yang kedua kepada Allah adalah hendaknya engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan kepada Allah yang kedua. Hendaknya engkau merasa diawasi oleh Allah. Sekarang berikutnya, ihsan kepada makhluk bisa dilakukan melalui 4 pintu. Ihsan kepada makhluk bisa dilakukan melalui 4 pintu. Pintu yang pertama nomor dengan harta. Kemarin sudah kita sampaikan, PR-nya sudah dilakukan ya. Yo, bantu teman-teman yang tuh apa. Nggak usah banyak-banyak, berikan sayur sama pepes. Ringan dong? Ringan apa berat? Si medit-medit batuk tok. Seri Ustaz, seri. Ustaz ini sudah lah. Jangan-jangan yang bantu istriku sendiri. Buatan Bu. Jangan ada sifat dipaksa Bu ya. Kalau Anda pelit, nanti Anda sengsara, yakin sengsara. Dan itu faktor-faktor menderita. Kemarin kan faktor penderitaan belum dibahas total itu. Salah satu yang menjadikan orang menderita itu sifat bakhil itu diliputi ketakutan itu. Takut. Kalau ngaji ini ada benda yang paling ditakuti orang bakhil, kotak infak. Jadi lo kotak infak ini gue gemeter dia. Nanti kalau kotak infak berjalan ngeringet dia. Sengsara, orang bakhil itu sengsara. Jangan jauhkan diri Anda dari bakhil. Anda sengsara nanti, betul-betul sengsara.
Ya, tinggalkan sifat itu. Ya, jadi yang pertama berbuat baik dengan harta. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya itu tadi kemarin beli sayur asem 2 bungkus, ikan pepes 4 bungkus, sudah kirimkan ke teman, senang sudah. Gimana? Mudah kok bikin orang senang, mudah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada manusia melalui apa? Kedudukan. Yang punya jabatan itu tadi contohnya menjadi majikan, sing bagus dengan majikan. Kalau bisa pembantunya hari apa diajak ngaji seminggu sekali atau 2 kali, wis nak mbak wis usah masak, ayo ikut ngaji. Kalau pembantu ingin dapat hidayah, jenengan jauh lebih baik mendapatkan kemuliaan hidayah sang pembantu ini. Nggak bisa diganti dengan apapun itu. Kalau pembantu dapat hidayah, lalu dia sholat, dia menutup auratnya dengan hijabnya, dia memiliki rasa malu, dia tekun beribadah, semua amal yang dilakukan ibu dapat pahalanya. Dan saya yakin apalagi jenengan sabar, jenengan dermawan, dia semakin amanah nanti. Jelas ibu? Sekarang cari pegawai amanah itu mati-matian angin ibu. Santri kami itu ada pengusaha barang material itu punya pembantu itu harus dijuakan sampai cuma itu atau mboten ngaji niku. Mboten ngaji cuma dikasih harta, nak itu sekolah kebutuhan dicukupi. Lho wis enak kata sekalian niku. Iso korupsi sampai tuku omah gede barang. Ngoten niku. Subhanallah, dari wong jujur niku angel. Jadi kalau bubu punya kesempatan seperti itu, punya suami yang punya kedudukan, nasihati dengan baik, ya, supaya kedudukannya membawa manfaat. Karena itu potensi untuk membawa kemaslahatan pada orang lain. Itu yang kedua, dengan kedudukan, dengan jabatan. Yang ketiga, dengan tenaga. Dengan apa? Tenaga. Masya Allah, banyak ibu, banyak, bukan cuma banyak. Makanya saya kasih tajwid nih, apa nih tasjid itu banyak itu, ada tasjidnya itu. Sangat banyak. Contoh ya, pertemuan kecil-kecil seperti ini, ikut menata, merapikan tempat pengajian, itu kan tenaga ringan kan? Gimana? Nanti di masjid kok ketok kotor, diambil kotorannya. Ada sandal kok mencetak situ kok ditelok tok. Iki kono sini sidik ambil, kembalikan ke tempat semula. Itu kan meringankan orang. Betul ibu? Dan ini menggunakan tenaga semuanya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Nabi ditanya tentang 2 perkara. Pertama Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Manusia yang paling dicintai Allah itu siapa? Yang kedua, wa ayyul a'mal, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, pertama, ahabbun nas ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Oh, gitu. Sehingga nanti ketika kita dimanapun berada, itu ingin melahirkan suatu kemanfaatan. Contoh kecil aja ibu. Wong niku nek modele dapokane wong sugih. Napa dapokane wong sugih? Jadi dakwah itu memposisikan diri sebagai orang kaya. Jika ada sing rumangsa, saya yakin ada sing rumangsa. Sing rumangsa sugih rumah sing tenan.
Wah ngaji ini turu. Ya, simak dengan baik. Makan di warung. Potensi berbuat baik itu ada. Tapi seringkali orang mengabaikan itu. Kita nempati meja yang masih kotor. Itu kan peluang. Ada tisu, ambil tisu, bersihkan. Gak usah manggil penjualnya atau pelayan pegawainya. Mas, ini kotor mas. Nah, ini tipe-tipe orang kaya begitu. Tipe-tipe orang kaya. Kenapa? Oh, dia kaya kok. Pakai dalil pembeli itu ibarat mimpi kali. Akhirnya sembarang kalian minta itu. Padahal bisa kita lakukan dengan amal saleh tersebut. Ya, nggak usah sampai berlebihan juga sih. Terus jenengan nggak pulang-pulang wangi koran-koran ini nggak usah. Itu berlebihan nanti. Ya cukup nih Joni Pak Niki keluar siang buat kenapa-napa. Bu kesana enggak apa-apa. Saya juga kepingin dapat pahala kok. Nah, akhirnya sing dodol paham. Untung kalau jenengan mau bantu koran-koran di belakang. Apa manfaat yang kita lahirkan? Coba. Pengajian ada parkir, ada yang jaga parkir, ya kasih lah. Walaupun tidak minta, dia sudah berusaha, dia kerja, tidak minta-minta, dia nggak mencuri. Orang seperti ini patut diberikan penghargaan. Paham ibu? Jenengan dimudahkan, diatur, dikawal, dituntunkan kadang-kadang sepedanya. Ya kadang-kadang kita tuh meneng matur suwun. Piantun Solo. Solo koto maksudnya. Anfaum linnas. Ada temennya kok waya nyatet ngaji, dia bawa buku tulis kok nggak nyatet, nggak bawa pulpen. Tanyain. Nggak bawa pulpen, enggak, bisa sabar. Pinjam makanya kalau ngaji gini ya sampai usahakan lah bawa pulpen itu 3. Itu loh Bu, pulpen 3. Ya, kalau saya dulu itu pasti kita belajar kalau pokoknya bepergian itu tisu, kresek, minyak angin, kemudian permen itu wajib kami bawa. Bukan untuk kami, bukan untuk diri sendiri, tapi memikirkan orang. Ternyata sangat bermanfaat. Ada kalanya ada anak kecil di pangku ibunya itu gak ngerti umbul arek cilik. Ayo coba aku ndelok takon sampean, ono sing nyandak sampean? Nggak ada. Pasti bilang, oh ibu gak ngerti, ibu gak genah, wan ibu sampai koyo gajah. Mungkin orang tahu. Kenapa Anda sulit? Keluarkan tisu, pites irungnya, selesai. Itu keindahan. Coba kalau yang melakukan ini orang-orang berhijab ini, betapa indahnya amal ini. Itu kan peluang, itu kan syiar, betul apa enggak? Kenapa tidak kita lakukan? Sampai ada seorang bapak-bapak ibu, ya Allah, acara apa niku, acara walimah. Sampai hari ini saya terlalu ingat. Anak itu lari-lari irungnya ujung nyari cilik ya. Wis gak ngereken meniku. Lah sing mangan soto, mangan rahang. Bila ereng keluar makhluknya itu kan yang mikir-mikir. Nggak ada yang peduli, ada yang teriak, ini mana siapa, bapaknya siapa, kenapa Pak? Irungi, kenapa irungi? Irungi Ustaz, kenapa irungi? Itu apa? Kita panggil, nak sini. Mau kalau kita kecedot, bapak yang ngelihat sampai sekarang nggak bisa dilupakan ya. Nggak dilupakan, dan itu teladan. Ini yang hilang. Ayo dilatih.
Ojo guyu tok apik tenan. Tanya loh, nggak pertanyaannya itu mudah apa sulit? Si sulit-sulit itu nggak tertarik pahalanya. Apanya yang sulit? Yang sulit apa? Wong tangan jenengan yuk, sampai punya tangan apa enggak? Stroke apa enggak? Hatinya yang stroke. Nah gitu. Dan itu dakwah itu, demi Allah dakwah. Dakwah itu. Di mana saja begitu kita. Ini kan manfaat yang luas biasa. Itu yang pertama, orang yang paling dicintai Allah yang paling banyak memberi istri manfaat pada suami, suami memberi manfaat luar biasa. Orang-orang yang paling dekat, apa manfaatnya? Apakah keluarga kita sudah mendapat manfaat dari kita? Apakah saudara-saudaranya suami mendapat manfaat dari kita? Apakah saudara-saudaranya istri mendapat manfaat dari suami? Coba itu direnungkan. Kemudian tetangganya, apa tetangga kanan kiri merasa mendapat manfaat? Kalau enggak, jenengan nanti kalau ketika mati orang enggak merasa kehilangan. Ketika kita mati orang tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena waktu hidupnya enggak ada manfaat. Saya masih ingat ibu, di rumah saya waktu kami kontrak, itu depan rumah kami itu ada pohon mangga, namanya mana lagi. Itu kalau berbuah, Masya Allah gak karu-karuan. Buahnya lebat sekali. Suatu dompol itu bisa 20, bisa 15, 24 saya hitung. Terus daunnya tuh rindang banget, jadi sering dibuat jujukan orang jual bakso, sayur, rosokan itu di situ ngumpul. Bude-bude itu mbak sekitar itu sering-sering ngisihnya di situ. Nah karena ada sebab ngerusak bangunan, akhirnya dipotong. Nah, orang nanya ini kok paling panas gitu kan, nggak ada tempat untuk berteduh. Yang tukang bakso tolak, kenapa? Ini kok teman gitu, ini merusak gitu, merusak teras. Akhirnya kita potong. Saya itu berpikir ya Allah, sekedar mangga untuk berteduh, ketika hilang ditagi, dicari orang, digentuni orang. Apakah saya nanti mati juga seperti itu? Orang merasa kehilangan kita karena ada manfaat yang didapat. Kalau tidak, berarti kan seumur-umur kita, walaupun kaya, karena manfaatin. Apa gunanya kita jadi kaya? Apa fungsinya Anda punya berada tapi tidak mendapatkan manfaat? Gunanya apa? Sekarang kalau tetangga punya tetangga kaya gak ada manfaatnya, itu sama aja dengan punya tetangga miskin. Betul apa tidak? Atau bahkan punya tetangga miskin karuan gitu. Dia dibantu oleh kita. Maka apa yang kita banggakan dalam diri kita ini kalau punya sesuatu namun tidak bisa memberi manfaat dan maslahat pada orang lain. Itu yang pertama, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menyebutkan wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Masya Allah ini. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudakhiluhu ala muslim. Ya, sururun tudakhiluhu ala muslim, yakni engkau memberikan rasa senang kepada seorang muslim. Memberi rasa senang kepada seorang muslim. Ini banyak contoh yang bisa kita lakukan. Memberi rasa senang. Pas jual beli, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jual beli dengan cara yang baik, nawar yang baik, incap-incip pojok sering-sering. Sampai sing biji kan sing dituku akeh sing binci. Wis ngincipin teh akeh kasih tuku bisa. Apa? Ini coba dipikir apa manfaat yang bisa menyenangkan. Suami menyenangkan istri, istri memberikan sesuatu yang menyenangkan suami. Masya Allah, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai. Ya, berikan penghargaan, memberikan pujian-pujian. Bukankah itu sebuah kenikmatan?
kenikmatan. Bukan itu sebuah kenikmatan. Begitu. Ya. Sampai saya di Kediri kemarin dapat nasihat ya, langsung dari Ustadz, teman-teman kami. Kami berangkat dari Bogor malam sampai Kediri tengah malam. Tidak ada warung buka, sudah banyak yang tutup. Akhirnya kita lari ke alun-alun, banyak ada orang buka di sana. Akhirnya baru tutup, baru ringkes-ringkes. Loh, sudah tutup Pak? Iya Pak, telas gitu. Saya bilang, oh alhamdulillah. Teman saya alhamdulillah. Ustaz, enggak kemangan kok alhamdulillah. Loh, ini bukan untuk kita Ustaz Duro, ini untuk yang jual. Yang jual itu kalau habis itu sedih apa sumpah? Senang. Nah kok jenengan sumpah? Karena saya tidak kebahagiaan. Nah, ini kan egois yang dipikir apa ya? Nah, belajar baru dari situ. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan sering habis. Senang orang. Kecil, sederhana, sekedar sebuah kalimat. Sekedar sebuah kalimat. Tetangga ada mobil, nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Niki Grab nopo. Kenapa sih Anda bikin pertanyaan? Nyewa tambah, ngapain? Ibu saja bilang aja langsung enak. Masya Allah, mobil baru ya, mudah-mudahan berkah. Kan enak. Niki kas nama kredit tadi. Jangan membuat pertanyaan yang menyulitkan orang, gitu loh. Kecuali kalau jenengan mau niat untuk bantu nyicil. Coba dikemas kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang. Ini kan karakter harian, Pak. Gimana? Ini kan karakter harian. Terus kalau ada suami pulang bawa oleh-oleh, walaupun mungkin kurang enak, hargai. Ada bapak-bapak kewacer nggak mau bawa pulang sudah. Karena istrinya tadi itu ngejemes tapi nggak apa nih, nggak sembodo kata orang Jawa itu. Kan cerita konsul ceritanya Ustaz. Disentil-sentil Pak Ustaz ke bapak-bapak itu. Saya itu kepingin dioleh-olehno itu. Suami saya itu pergi kemana saja tuh nggak pernah bawa oleh-oleh. Akhirnya saya tanya langsung, memang akrab. Mas, katanya antum kan yang cerita istri. Ya sekarang memang begitu Ustaz. Soalnya trauma. Trauma apa? Pernah saya bawakan oleh-oleh itu waktu itu makanan, masakan. Nah, yang biasa lihat itu warung itu antri gitu loh, antri. Nah, saya mikir mesti enak, tak belikan Ustaz. Ya memang agak mahal. Tak bawakan masakan opo ini. Ya ini memang uang kita ceritakan tuh supaya dia seneng gitu loh. Tak bawakan oleh-oleh. Tak ceritakan yang beli itu banyak antri, makanya sampai setengah jam saya antri. Begitu dicicipi agak iya geledak rasanya gak karu-karuan. Lah nek ngene lah aku antri-antri, lah gawe dhewe lah padahal gak tau gawe. Kayak deket sing ngoten. Nah ngene gawe dhewe, lah sing lanang kan tahu persis. Nah, sejak itulah yang kemudian dia tidak selera untuk membawa sesuatu. Sing kurang ini, sing kurang padahal dia gak tahu masa sing koyo pun sururun yudakhiluhu ala muslim. Ya, ketemu temen punya masalah, tubuhnya agak kecil, dia mengeluh, aku saiki kurus gak masalah, sing penting jiwanya sehat. Lo gitu loh. Ojo malah dipucet. Iya mbak, pucet kuat ya sama mbak. Iki keriput, iki sama ketok garing. Ya Allah mbak. Kan gitu aja. Nggak apa-apa, gemuk-gemuk belum tentu sehat.
Saya jenengan masih cantik, masih bersih jenengan. Ya tapi aku menderita. Oh itu bisa diobati. Motivasi sururun tudkhilu ala muslim. Ya, masukkan rasa senang ke dalam hatinya orang lain. Ojo malah elek-elek, malah keriput-keriput, malah karya. Ini jenenge mata ini pasaran. Bon, itu yang pertama. Ini yang paling mudah sebenarnya. Ya Allah. Ya, sururun yudkhilu ala muslim, memberikan rasa senang, memberikan rasa bahagia kepada seorang. Banyak ibu dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya, seperti kalau jenengan tadi lu ngaji, duduk bu, tolong geser. Muni kadang-kadang bertendang kimia. Ini jenenge wong pengkuh. Geser bu, dikit bu, yang lain tuh lo mau datang cek sulit, ndak sini aja. Wah, aku ini paling gerak ketendelan orang. Teko apa misalnya? Ayo rumah masih nganyal-nganyal. Itu sempitnya cara berpikir. Sama dengan naik angkot itu. Sama sopirnya bu, geser bu, masuk bu, masuk bu. Memiliki mawon, tasnya sampai itu ganggu itu lah dari ibu bawa barang itu loh, ndak apa-apa. Kok soro kok nggak apa-apa, ciangi si bu menaruh. Sampai tak guyoni, engkau newe mudun, sampai duduk nopo nggak mungkin digawa mulai supirnya. Dan supirnya gergetan dalam coba ini modelnya. Anyal ini, ciangi. Tobat, sing lu ngangel-ngel tobat. Kenapa? Itu masuk dalam Al-Quran apa tidak? Masuk. Salah satu ciri kelapangan jiwa. Salah satu kesempitan jiwa di situ. Makin melangkah wong niku angel lagi lewat. Dadi ndelok wong sore kok seneng gitu kok. Celek hati sampean iki. Niku pupuran yang belum niku. Bibiran menges-menges bergeget no. Seledeh. Ini bangga jadi jamaah Al-Firdaus. Gak cocok. Berlapang. Bon. Yang kedua, amalan yang paling dicintai yang banyak manfaat adalah au taksifu anhu kurbatun. Masya Allah, ini agak lumayan. Au taksifu anhu kurbah, mengangkat kesusahan orang lain. Lebih tinggi lagi. Ada orang susah, kita bawa. Bahasa kita, kalau bahasa saya, setelah kita lihat beberapa kasus, Masya Allah, setelah pulang dari rumah, alhamdulillah Ustaz, agak ringan. Ini aku melok senang gitu. Yang tadi mikir sumpek, jutek, sudah nggak bisa jalan keluar. Sekarang alhamdulillah agak longgar, walaupun masih ada beban tapi nggak terasa. Itu ikut senang kita. Makanya kita upayakan. Makanya sebagian teman-teman kalau ke rumah agak sulit karena kita waktunya jadwal di rumah itu bersama anak-anak. Saya harus kasih waktu untuk akhirnya kita eksekusi di setiap pengajian. Nanti ikut kajian di sini ada konsultasi, monggo silakan. Nanti di waktu yang agak longgar di mana waktunya yang agak mepet bisa konsul. Kenapa? Itu membantu banget Ibu. Membantu banget, luar biasa. Ya. Ibarat kalau orang bawa gelas 10, saya bawa 3 kan lumayan. Orang bawa gelas 10, saya bawa 4 kan lumayan. Tidak harus saya bawa semua. Tapi orang sudah merasa diperhatikan. Contohnya ada orang tangga sakit di rumah sakit, jenengan ewangi sebentar, nanti tak tinggal pulang ya. Iku wis gak karu-karuan senangnya. Gitu loh. Menghilangkan, mengangkat kesusahan orang. Yang ketiga, nah ini agak berat ini. Apa itu? Au taqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya.
Nah, ini lebih luas, ini lebih luar biasa maknanya. Dan hari ini jarang atau nggak ada sama sekali. Sing ngutang sing akeh. Yang melunasi hutang di Jakarta sudah bergerak Ibu. Sudah ada gerakan membayar hutang kaum muslim. Jadi nggak tahu yang bayar siapa, tahu-tahu hutangnya hilang. Di Jakarta sudah berjalan. Tinggal di Malang ini. Sidoarjo juga belum. Yang hutang sing akeh. Coba nanti Ibu pagi-pagi nge-share di grup, siapa yang punya hutang? Satu grup semua angkat tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, autatrudu'an hujuan, atau menghilangkan rasa laparnya orang lain. Ibu nanti sepulang pengajian Ibu cari teman-teman saudara-saudara kita, para perantau yang jual-jual sesuatu yang sulit lakuin. Ada yang jual keset, itu kan sulit laku. Jual cowek itu kan sulit laku. Jual mainan, gelindingan, manu-manuan itu kan sulit laku. Betul Ibu? Kalau jenengan berangkat ngaji atau pulang ngaji atau kapan saja di jalan ketemu orang seperti ini, usahakan jenengan berhenti. Usahakan jenengan kasih uang 20.000, kasih uang 25.000, kasih 50.000 kalau memang rezeki jenengan luas. Pak, damel sarapan sudah. Allah lihat tidak? Ibu ketika memberi dengan niat pikiran, aku ingin dilihat Allah dalam kebaikan, itu nikmat nanti. Di situ yang kita nggak sadar, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kritis, Allah memberikan kemudahan dari jalur yang kita tidak ketahui. Bisa? PR. Jangan pulang setelah pengajian dolek untuk layak. Memang janji kok. Kadang-kadang didelok tok. Betul apa tidak? Seringkali itu kita lihat. Itu loh Bu, ya Allah, saya yakin mereka itu pendatang, gimana? Dan saya yakin istrinya di rumah menanti kedatangannya. Kalau ibu berpikir seperti itu, nanti lain cara berpikir aja dengan. Dan Allah lihat, ini belas ini kesucian jiwa, ini kebeningan pikiran, ini kejernihan hati. Itulah Muslim, itulah mukmin. Untung-untung kalau dekat dengan rumah, Pak, jangan tunggu ada sarung bapaknya satu misal kasih, Pak, untuk ganti sholat, nggak usah, Bapak sholat apa enggak, nggak usah nanya. Kita itu akan pertanyaan kadang-kadang. Kalimat ini sudah menjadi nasihat, Pak, ini untuk persiapan sholat ya. Kita husnudon aja. Jelas Ibu? Ada teman-teman kemarin ketika kita mintai sarung untuk diberbagi di pelosok-pelosok yang kita bina. Akhirnya ada pengurus takmir mengatakan, Ustaz, ini kita kasihkan yang sudah sholat-sholat saja. Jangan semua dikasih. Lu nanti kayak kemul, terserah. Nanti kayak kemul kok Ustaz. Ya terserah, tidak apa-apa. Cuma waktu ngasihkan jangan bilang persiapan sholat tarawih, persiapan sholat wajib, untuk gantian damel sholat wajib Pak, monggo didamel gitu. Subhanallah Ibu, melalui sarung itu orang yang 60 tahun belum pernah sholat mendapati daya lantaran sarung. Loh gitu loh. Makanya yang jilbab juga begitu, jangan tuh jilbab toh. Tapi buntel apa mendasnya situ aja. Oke. Bagikan. Ngapunten. Lagi lah. Wengung dari kakek jilbab dengan itu. Sampai harus digawe kadang-kadang dilorot mana. Karena nggak sesuai dengan corak pakaiannya. Jenengan ini kate ngaji, gak kate so. Kate ngaji kayak kate lomba kecantikan. Masuk berani satpam.
Bon, perhatikan. Yang terakhir yang keberapa? Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya. Masya Allah. Kata Nabi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku. Aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan, untuk melakukan suatu, artinya membantu. Jika aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk sebuah keperluannya, untuk memenuhi kebutuhan, apa kata Nabi? Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih mulia min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid An-Nabawi Al-Madinah. Lebih aku cintai. Jadi aku berjalan mendampingi saudaraku, mengantarkan saudaraku, membantu saudaraku dengan suatu keperluannya sampai selesai, itu lebih aku sukai, kata Nabi, daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, gak main-main. Masya Allah. Iktikaf di Masjid Nabi bukan main-main, tapi ada amal yang lebih dicintai oleh Nabi. Kamu keluar dari masjid, bantu saudaramu yang membutuhkan bantuanmu, lalu kamu antarkan dia, kamu dampingi sampai selesai hajatnya. Itu lebih mulia daripada kamu iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan tentang betapa tingginya kedudukan orang yang berbuat baik kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah cukup. Dan insya Allah ini baru 3 amalan kebaikan sesama manusia yang bisa kita amalkan. Dan bulan depan kita lanjutkan amalan yang ke-4, yakni berbuat baik dengan ilmu. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut dan menghiasi akhlak-akhlak kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Salam kakak keluarga semuanya. Semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Semoga dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Semoga dijauhkan dari segala fitnah dan kerusakan, dan ditolong dan dibantu dalam setiap kebaikan dan amal-amal soleh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.